Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Proton Chevy 1,2 manual tahun 2007. Nah, ini tampilan sekilas ya, mulai dari bagian sebelah kiri, terus depan, serta bagian sebelah kanan. Nah, sekarang kita langsung aja kita lihat apa saja spek yang ada di Proton Chevy ini ya. Oke. Nah, ini bagian depan ya. Bagian depan kita periksa. Nah, untuk lampu, dia lampu sudah kristal reflektor ya. Jadi dia ada dua bagian. Nah, ini kalau nggak salah lampu senja. Nah, di sini lampu dimnya ya. Nah, terus di sini ada lampu sen, lampu kecilnya di sini. Ini lampu kecil. Nah, sudah dilengkapi dengan fog lamp juga yang kristal reflektor ya. Oke. Nah, di bagian tengah ini grill. Nah, ini grill, dia kisi-kisinya juga besar. Nah, ini lambang Protonnya. Nah, di sini tempat naruh plat nomor, serta di bawah sini ada kisi-kisi lagi untuk menambah pendinginan pada bagian mesin. Nah, di bagian lampu sebelah kiri depan. Nah, ini juga sudah kristal reflektor sama. Nah, ini lampu senja. Nah, di sini lampu dim, di sini lampu sen, serta di sini lampu kecil. Nah, di bagian bawah fog lamp bulat. Nah, dia sudah kristal reflektor juga. Oke. Nah, di bagian kap mesin, nah kap mesin ini dia ada dua semprotan wiper. Nah, terus wipernya dia ada dua, wiper depan. Nah, di bagian atas ini ada antena ya, antena buat radio ya. Oke, sekarang kita ke bagian samping. Nah, ini bagian samping. Sekarang kita periksa di samping ini aja, fender ya. Nah, di fender, nah ini ada lampu sen ya, lampu sen. Terus habis itu untuk velgnya dia modelnya kayak seperti model jari-jari. Nah, kondisi ban juga masih tebal ya, mungkin masih ada 90%. Nah, terus habis itu baut roda ada 4. Nah, di di bagian depan dia remnya sudah dilengkapi dengan cakram. Terus habis itu untuk ukuran bannya sendiri dia pakai ban nih 155 ya 165 60 R14 seperti itu. Oke. Nah, terus ini spion. Nah, spion dia masih mekanis tapi bisa bisa diatur kacanya dari bagian dalam. Nah, terus kita ke bagian pintu ya. Nah, bagian pintu nih yang unik, dia modelnya model naik ya seperti ini ya. Kesannya jadi masih kelihatan modern. Nah, ini colokan kunci. Nah, di sini ada handle, dia modelnya model congkel ya. Oke. Nah, untuk kuncinya sendiri, nah ini dia kuncinya. Dia sudah aftermarket ya, sudah kuncinya terpisah dengan remote. Sekarang kita coba buka mobilnya. Oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Kita lihat bagaimana dashboard apa saja, terus habis itu door trim dan sebagainya di bagian depan. Nah, ini untuk door trim. Nah, dia warnanya dominan warna abu-abu ya. Warna abu-abu. Nah, di bagian sini, nah ini ada tuas buat mengatur spion ya, spion sebelah kanan. Nah, di bagian sini ada handle buat buka pintu. Terus habis itu di sini ada lock unlock pintu, dia ada di sini. Nah, terus untuk di sini ada lock unlock power window. Nah, power window dia cuma ada 2 di bagian depan, sedangkan di belakang masih pakai engkol ya. Nah, ini terus di sini ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, di sini ada tempat penyimpanan tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada kisi-kisi speaker. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian jok ya. Kita lihat jok bagian depan. Nah, ini jok bagian depan dia bahannya fabric, kombinasinya ada biru titik-titik ditambah dengan warna hitam ya. Nah, kondisi jok juga masih oke. Di bagian penumpang juga seperti ini, kondisi juga masih oke. Nah, sekarang kita ke bagian sini aja. Untuk safety-nya ya, untuk safety-nya dia menggunakan seat belt 3 titik ya, tapi belum bisa diatur level ketinggiannya. Nah, terus untuk jok supir sendiri dia ada pengaturan buat reclining. Nah, ini buat naik turunin jok. Nah, di bagian sini ada buat ngatur maju mundurnya jok. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat, nah ini buat bagasi ya. Kita buka saja bagasi. Nah, di sini ada buat buka tangki bensin. Oke. Nah, terus habis itu kita periksa juga di bagian sini. Nah, ini kolong, pastikan bahwa kolongnya itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman bebas banjir. Nah, di bagian sini, nah ini pedal. Jadi ini pedal kopling. Nah, ini buat kita istirahatin kaki sebelah kiri. Nah, sini ada pedal rem, nah di sini ada pedal gas. Nah, di bagian sini ada handle buat buka kap mesin.
Nah, terus di bagian bawah setir ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, nah terus kita periksa juga nih ke bagian bawah nih, kolong-kolong nih. Pastikan bahwa kolong-kolong itu tidak ada karat ya. Nah, di rel-rel segala macam, nah ini pastikan aman seperti itu. Nah, tuh. Oke. Untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Nah, sekarang kita masuk ya. Masuk sekalian kita lihat apa aja yang ada di dashboard nih. Nah, sini ada tempat buat naruh koin, di sini ada tempat buat naruh kartu atau e-tol. Nah, di sini ada kisi-kisi AC. Nah, sekarang ini cluster speedometernya. Nah, dia kuning ya. Jadi kesannya sporty. Nah, ini posisi. Nah, ini ada kalau pintu kebuka nih, nyala di sini. Oke, sekarang kita coba nyalakan saja mobil ya. Nah, ini colokan kunci ada di sini nih. Kita masukin kunci. Nah, oke, kita nyalakan mobil. Nah, ini posisi on. Semua indikator nyala. Sekarang kita nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya jreng. Karena apa? Kalau dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah. Nah, ini cluster speedometer. Sekarang kita lihat apa saja yang ada. Nah, ini di sini ada indikator buat menunjukkan RPM. Terus habis itu di sini ada indikator buat menunjukin level ini tangki bensin. Nah, terus di bagian sini ada jam digital. Nah, ini kilometernya 71.000. Nah, di sini ada suhu mesin. Nah, di bagian sini ada pengaturannya. Nah, di sini pada saat seat belt tidak dipakai dia nyala, pintu kebuka dia nyala. Nah, di bagian sini, nah ini rem tangan aktif dia nyala. Nah, terus di sini ada indikator untuk kecepatan mobil ya. Oke, kilometer per jam. Nah, terus di bagian, nah ini dia mobil Malaysia rasa Eropa. Jadi di bagian kiri kebaliknya dengan mobil Jepang. Jadi bagian kiri dia lampu sen, lampu dim. Terus habis itu di bagian kanan setir. Nah, ini baru pengaturan buat wiper ya, wiper sama air wiper. Nah, terus habis itu di sini belum dilengkapin dengan belum dilengkapin dengan airbag ya. Nah, ini buat klakson ada di tengah. Nah, ini kondisi setir juga masih lumayan oke. Nah, tapi dia disarungin ya, ini ya, sarung. Nah, oke. Terus habis itu kita lanjut ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah, nah ini kisi-kisi AC ya. AC juga kita cek kondisi masih dingin. Nah, terus di bagian sini ada pengaturan buat ini, saya nggak tahu nih, mungkin bisa komen nih apa tombol ini. Nah, di bagian sini ada buat fog lamp. Buat fog lamp depan. Di sini buat lampu hazard, di sini buat defogger depan. Nah, dia sudah dilengkapin dengan ini tambahan, jadi sudah TV plus kamera mundur ya. TV tapi di sini CD nggak bisa ya, cuman bisa USB sama aux ya. Oke. Nah, di bagian bawah, nah ini buat pengaturan AC. Jadi ini ada suhu AC, di sini ada ventilasi AC luar dalam. Terus bagian sini ada pengaturan kecepatan AC, ada 4 level. Nah, di bagian sini ada buat mati nyalakan AC. Jadi ininya masih nyala tuh, anginnya masih nyala tapi tidak dingin kalau ini dipencet off ya. Nah, terus di sini ada arah semburan angin AC. Nah, terus di bagian sini ini tidak ada kayaknya. Oh, ada. Nah, ini ada asbak. Saya takut patah tadi. Nah, ada asbak di sini. Nah, di sini ada 2 cup holder. Nah, ini dia kecepatan 5 kecepatan plus mundur. Jadi mundurnya ini kalau kita mau majuin ke mundur itu kita tinggal tarik di sini nih, baru kita iniin ke belakang ya. Oke. Nah, kita periksa juga nih kamera mundurnya masih oke atau enggak ya. Nih, kita periksa ya. Nah, kamera mundur masih oke, bagus. Nah, di sini ada ini colokan power outlet. Nah, ini rem tangannya juga lucu ini handle-nya, beda dengan yang lain seperti itu. Nah, di sini juga nih kalau kita periksa pastikan bahwa ini aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman bebas banjir. Nah, terus di bagian sini ada laci penyimpanan terbuka. Nah, di sini ini rekornya ini servis terakhirnya ya, gantungan servis terakhir. Nah, terus habis itu di bagian sini ada ini laci penyimpanan tertutup. Ini juga masih ada remote buat TV-nya. Terus habis itu kita ke bagian sini. Nah, ini kisi-kisi AC. Nah, ini handle buat ini ngatur spion yang di sebelah kiri. Oke. Nah, ini power window. Nah, ini tuas buat buka pintu. Nah, di sini buat lock unlock pintu. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada kisi-kisi speaker ya. Oke. Nah,
Bagian atas ini handle tangan. Terus habis itu di bagian sini ada sun visor tapi tidak ada cermin. Nah ini lampu baca. Di sini spion bisa diatur level kesilauannya secara manual. Nah di bagian sini ada sun visor, ada cermin dan ada tutupnya. Di sini tidak ada handle tangan. Oke. Nah bagian depan sudah kita periksa ya. Kita periksa, kita lihat kondisinya dan speknya bagaimana. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Nah ini kita buka dulu. Saya takut nanti kekunci secara otomatis. Nah sekarang kita pindah ke bagian belakang. Nah bagian belakang dia handle-nya juga modelnya model congkel ya, congkel. Nah kita masuk ke dalam. Nah kita periksa door trim. Nah ini door trim. Nah door trim. Nah di bagian atas ini buat lock unlock pintu. Nah ini handle buka pintu. Nah di sini kalau kita mau tarik atau dorong pintu. Nah ini handle buat ankle ya. Jadi dia belum power window. Nah ini kisi-kisi buat speaker. Nah terus sudah dilengkapi dengan child lock ya. Ini child lock juga ada. Nah sealer pintu juga kita periksa juga nih untuk memastikan mobil aman ya. Karena apabila sealer pintu itu sudah rusak berarti ada indikasi pintu sudah reparasi, dan apabila sealer pintu sudah tidak ada berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah ini joknya, jok bagian belakang. Nah kita periksa dulu di bagian belakang. Nah ini dia bisa pelipatan bangkunya 50-50 ke bagian depan. Terus ada dua senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Nah di bagian sini ada seat belt 3 titik, ada 2 ya. Nah terus habis itu ada yang 2 titiknya, 1 untuk penumpang bagian tengah. Nah sekarang kita coba masuk ke dalam, kita periksa. Nah di bagian sini ini lock and lock pintu. Nah di sini handle buat buka pintu, di sini buat apabila kita narik atau dorong pintu. Nah di sini handle ankle jendela. Nah di sini ada kisi-kisi buat speaker. Nah di bagian sini ada ini nih kantong penyimpanan nih di sini. Di sini ada cup holder 1. Oke. Nah bagian atas apa tadi ya? Handle udah ya, handle. Nah ini handle juga nih, ada handle di sini. Oke. Nah sudah kita periksa bagian belakang. Nah sekarang ini ada nih buat ukuran ini tekanan udara ya, sama ukuran bannya ya. Jadi dia pakai ban yang standar nih, ban bawaannya, ban ukuran bawaan mobil. Oke. Nah terus pengisian bensin ada di sebelah kanan. Nah ini ban belakang juga kondisi juga masih tebal. Nah ini velg sama ban ukurannya sama, tapi rem belakangnya dia masih tromol. Oke. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Nah ini bagian belakang cukup unik mobil Proton Safety ini. Jadi lucu ya bentuknya ya. Oke. Nah sekarang kita perhatikan. Nah di sini ada lampu rem belakang nih, defogger defogger kaca belakang juga sudah ada. Nah ini wiper belakang juga sudah ada, lambang Proton. Nah lampunya ini modelnya dia ngikutin grill depan nih ya. Jadi kayak sarang lebah. Jadi di sini ada lampu, ada 2 lampu nih. Lampu kayaknya lampu rem sama ini ya, lampu rem sama lampu kecil. Nah di sini ada lampu mundur sama lampu sen. Dia kristal reflektor juga, sama seperti ini, kristal reflektor juga. Nah ini Chevy. Nah ini kamera mundur, tempat plat. Nah dia knalpot sporty ya di tengah-tengah ya. Nah salah satu indikasi mobil yang masih mengeluarkan mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari knalpot ya, seperti itu. Oke, sekarang kita buka saja. Jadi untuk bukanya dia harus dari dalamnya, jadi ada handle-nya. Nah di bagian sini juga kita periksa nih sealer pintu sama bagian tulang pintu ini, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan sini nih. Nah sini nggak ada reparasi atau perbaikan. Nah ini dia pakai hidrolik ya buat nahan. Nah ini masih kondisinya masih oke. Buat ininya ya, door trim pintu bagasinya. Nah terus untuk bagasinya sendiri, nah ini ada lampu juga nih, lampu buat bagasi. Nah kita periksa ke bagian dalam. Nah ini ban, dia bannya ukurannya kecil sih, kecil, pelek kaleng, ban cadangannya. Nah di sini ada toolkitnya juga ada. Terus habis itu, nah di sini juga bisa kita periksa nih untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir atau nabrak nih. Nah pastikan tidak ada reparasi atau perbaikan ulang nih di bagian-bagian belakang nih. Oke, sip, sudah kita periksa bagasi. Sekarang kita tutup pintu bagasi. Sekarang kita lanjut, kita periksa. Nah ini kondisi ban juga masih tebal nih. Oke, sekarang kita ngelihat pintu nih. Nah
Pintu door trim juga kondisi masih oke. Child lock juga sudah dilengkapin. Nah, di sini sealer pintu juga kita periksa untuk memastikan kondisi pintu masih oke ya, tidak reparasi. Nah, sekarang kita periksa ke bagian pintu depan. Nah, ini door trim. Door trim kondisi masih oke. Di sini ada pudar-pudar aja nih karena pemakaian ya. Oke, nah terus sealer pintu juga perlu kita periksa juga kondisi masih oke atau tidak. Nah, ini tampilan dashboard, jok juga masih oke. Jok depan ya. Nah, oke, sekarang bagian terakhir kita periksa bagian mesin. Nah, ini ban depan juga masih tebal. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, buat bukanya ini dia agak ke kiri sedikit ya. Jadi kita buka seperti ini. Nah, oke. Nah, Proton Safety ini mengusung mesin 1200 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini kalau nggak salah sama persis dengan mobil Renault Clio ya. Jadi dia mesinnya pakai mesin Renault Clio. Nah, kita periksa ke bagian kap mesin atas dulu nih. Nah, sealer kap mesin juga perlu kita periksa, pastikan bahwa dia kondisinya masih oke. Nah, pastikan bahwa di kap mesin juga tidak ada reparasi atau perbaikan seperti itu. Sudah dilengkapi dengan peredam panas pada bagian dalam kap mesin. Nah, terus bagian apron juga perlu kita periksa nih. Apronnya adalah besi yang di bagian depan nih, di depan mesin. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Bagian-bagian samping juga kita periksa juga, jangan sampai ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus kita bagian kita lihat dulu nih apa aja nih ya. Fan listrik juga perlu kita periksa nih di sini, aman atau tidak. Nah, radiator ada di depan nih. Radiator ada di depan. Nah, cuman untuk pengisian radiatornya dia nah dari sini nih. Nah, ini untuk pengisian radiator. Jadi dia model Eropa, dia model sistem pendingin tertutup. Nah, di bagian sini ada buat ini nih kotak sekring. Nah, ini aki sudah pakai maintenance free dan kondisi juga masih bagus ya, masih biru. Nah, terus untuk apa lagi ya? Nah, ini tuas buat kita periksa level oli mesin. Nah, ini buat kita isi mesin oli mesin. Nah, di sini kita buat isi kok ada tulisan air minum, tutupnya nih kayaknya sudah hilang ya. Jadi buat air wiper jadi diganti dengan tutup. Kayaknya tutup kemasan isi ulang ya. Nah, di sini ada minyak buat power steering. Nah, di sini ada minyak rem ya, minyak rem. Gitu. Oke. Nah, filter udara kalau nggak salah di bagian atas mesin ya di sini. Oke. Nah, mungkin itu saja nih bagian dari mesin Proton Safety ya. Oke. Nah, jika berminat dengan Proton Safety ini silakan hubungi Zal Motor ya. Jadi nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, simulasi serta harga mobil kami cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, kredit atau tukar tambah. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah bagi yang mencari syariah ya. Oke. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas nih, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesinnya nih kita bisa periksa nih. Terus kaki-kakinya masih aman atau tidak, power steeringnya masih oke atau tidak. Terus habis itu pengeremannya masih oke atau tidak. Terus habis itu koplingnya masih oke atau tidak, perpindahan giginya masih oke atau tidak. Bisa kita periksa dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di sini nih. Nah, sekalian promosi nih, Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas nih. Jadi kita bisa bebas test drive. Nah, Zal Motor sendiri nih ada di sini nih, pas di hook nih. Jadi gampang dari gerbang utama tinggal lurus, ada bundaran belok kiri, pas di hook. Nah, oke. Puas bebas untuk test drive mobil. Nah, mungkin ini saja video mengenai spek Proton Safety. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol nih ya. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya ya, Zal Motor Channel. Nah, terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai video Proton yang lain, serta ada playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Nah, terus jangan lupa juga nih follow sosmed kami nih
di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Zal Motor Channel. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komennya, share juga ke keluarga, kerabat, saudara-saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dah.